belakangan ini banyak sekali anak-anak muda ini yang bicara postur tubuh karena olahraga. Ya bicara six pack dan lain sebagainya, kuat nih tangan kanan gue nih 35 nih, kiri baru 30 gitu, bicara barbel gitu ya. Padahal ini kelopak mata yang tidak sekilo nggak keangkat untuk bangun waktu subuh gitu loh. Sehat dari mana? Iya, Ustaz. Ya makanya jangan heran kalau posturnya para sahabat itu nggak mengalahkan posturnya musuh-musuhnya. Untuk pria sih sebenarnya pilihannya banyak gitu ya untuk pria. Contohnya ada panjat tebing, ada terjun payung, ada surfing. Kalau wanita boleh nggak ngerjain itu, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Untuk kita niatnya mau sehat nih, tapi ada gerakan itu, apakah itu diperbolehkan? Jadi gini bro, kita kan orang Islam nih mesti tahu nih, semua yang baik yang adanya di sisi Allah itu didapatkan dengan cara mentaati Allah. Sehat itu baik. Dan kita minta sama Allah Asy-Syafi. Ada nama Allah namanya Asy-Syafi. Allah yang maha menyembuhkan, maha sehat Allah gitu ya. Kita minta sehat dari Allah. Sekarang kita minta sesuatu yang baik pada Allah dengan cara melanggar. Ngimpi di siang bolong sudah ini. Dalil mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum tergolong kaum tersebut. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Masya Allah. Hari ini kita akan membahas satu fenomena yang ada di sekitar kita, di mana olahraga menjadi tren, olahraga menjadi seperti kebutuhan. Memang dalam Islam, Allah lebih mencintai Muslim yang kuat. Biasanya untuk menjaga itu semua, untuk menjaga badan tetap prima, biasanya dengan olahraga. Dan banyak sekali pilihan olahraga untuk kaum pria khususnya. Bisa main bola, bisa main volley, badminton, banyak sekali. Yang jadi catatan adalah bagaimana dengan kaum wanita? Bukankah mereka juga perlu badan yang kuat? Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembahasan olahraga untuk wanita, kita akan berbincang dengan guru kita Ustadz Subhan Bawazir tentang olahraga dalam Islam. Ustadz, kayak halak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, olahraga itu sendiri sebenarnya dalam Islam itu posisinya di mana, Ustadz? Ya, wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti memang Nabi mengatakan bahwa al-mu'minu qawi khairun indallah min mu'minid dhaif. Ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih baik di sisi Allah daripada orang beriman yang lemah, atau lebih Allah sukai, Allah cintai daripada orang beriman yang lemah gitulah. Ini kan kalau sudah bicara kuat atau dan lemah, ini kan berarti kan berkaitan dengan sehat badan. Ya, makanya banyak sahabat-sahabat Nabi ini yang memang kurang diangkat sejarah mereka sih ya. Itu orang-orang yang Masya Allah, mereka berkuda, mereka memanah, mereka balapan lari dan lain sebagainya gitu ya. Itu menandakan bahwa mereka orang-orang yang kuat. Bahkan perang mereka saja lebih sedikit jumlahnya ketimbang musuhnya kan. Berarti satu sahabat berbanding sekian ribu musuhnya gitu. Dan mereka kuat. Makanya tinggal peruntukannya aja. Ya, dia kuat untuk apa gitu loh. Karena kan hukum asal Allah ciptakan kita untuk ibadah. Nah kalau kita kuat karena memang peruntukan untuk ibadah, wow, bisa menjadi sesuatu yang dianjurkan, muakkad sifatnya ya. Masya Allah. Nah Ustadz, adapun kan kalau olahraga di negara kita tuh banyak sekali Ustadz ragamnya. Seperti yang tadi disebutkan ada main bola, ada badminton yang umum, volley dan sebagainya. Sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah sendiri olahraga seperti apa Ustadz? Ya kalau lihat hadis-hadis Nabi sih ya, lebih mengarah kepada beberapa hal yang disebutkan langsung. Yang pertama berkuda. Yang kedua sibaha, berenang. Bahkan ajarkan anak-anak kita untuk itu. Kemudian memanah. Jadi kalau kita perhatikan, ini yang di zaman Rasul ini memiliki manfaat yang banyak. Bukan cuma bicara bentuk tubuh karena olahraga tersebut. Karena kan banyak orang sekarang olahraga itu kan untuk membentuk postur tubuh gitu ya, lebih ke sana. Tapi kalau kita perhatikan orang berkuda, itu Masya Allah, kendaraan yang paling susah dikendarain itu adalah kuda. Sehingga tawakal yang tinggi dan butuh kemahiran khusus buat orang untuk memanfaatkan kuda sebagai alat transportasi saat itu gitulah. Kemudian memanah juga sama. Memanah itu kan konsentrasi. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, wa ju'ila rizqi tahta zil rumhi. Dijadikan rezekiku itu di bawah bayang-bayang tombakku. Ya, memanah, menombak ini kan butuh fokus ketika melemparnya gitu ya.
Bahkan kalau antum melihat cara memanah dalam Islam ini kan seperti posisi orang yang sholat berdirinya gitu. Itu mengadakan konsentrasi khusus gitu loh. Begitu pula sibaha berenang ya. Dimana Islam ini agama yang menginginkan ada kaitan antara olahraga itu untuk kebaikan dia sebagai orang Islamnya gitu loh. Jadi bukan buat ria-riaan, buat sombong-sombongan. Karena begini bro, belakangan ini banyak sekali anak-anak muda ini yang bicara postur tubuh karena olahraga. Ya bicara six pack dan lain sebagainya, kuat nih tangan kanan gue nih 35 nih, kiri baru 30 gitu, bicara barbel gitu ya. Padahal ini kelopak mata yang tidak sekilo nggak keangkat untuk bangun waktu subuh gitu loh. Sehat dari mana? Iya, Ustaz. Ya makanya jangan heran kalau posturnya para sahabat itu nggak mengalahkan posturnya musuh-musuhnya. Orang-orang Romawi, orang-orang Parsi ya, perang Qadisiyah antum melihat. Sahabat-sahabat Nabi orang-orang yang bertubuh kurus ya, bermuka pucat, bermata sayu. Mereka orang yang kurus banyak puasa, pucat banyak tahajud, mata sayu pun sama kurang istirahat mereka. Cuma Allah titipkan kemenangan melalui mereka. Makanya mereka kuat kalau sudah bicara jihad. Nah, orang sekarang karena nggak tahu peruntukan olahraga buat apa, kalau udah bicara jihad lemah mereka. Cuma bagus buat selfie-selfie doang ya. Masya Allah. Percuma Ustadz kotak-kotak tapi mata berat Ustadz. Itu dia. Ustadz, bicara tentang tadi perut kotak-kotak. Ada batasan syariat ya Ustadz. Kadang-kadang kalau mungkin yang memang prosesinya sebagai binaraga, mereka harus membuka pakaiannya sehingga terlihat bentuk badannya. Sebenarnya dalam Islam itu melanggar syariat atau Ustadz? Ya lagi-lagi peruntukannya apa gitu loh. Kalau cuma pengen dipandang hebat kan ria larinya nanti ya. Itu juga sampai terbuka mempertontonkan aurat. Haram. Baju yang kita pakai itu kan memang untuk menutup aurat, bukan malah mempertontonkan aurat gitu ya. Jadi perlu tahu bagaimana sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri juga orang yang kuat. 30 laki-laki dewasa itu berbanding dengan satu Rasul. Ya, tapi beliau nggak perlu buka-buka baju juga kali ya. Dan lain-lain sahabat Nabi juga seperti itu gitu loh. Bahkan untuk memincut musuhnya itu kan mempertontonkan pakaian yang digunakan untuk kegiatan ibadah itu sendiri. Kita tahulah sejarah yang mengatakan bahwa banyak orang-orang kafir Romawi itu bisa masuk Islam cuma karena ngelihat penampilannya Khalid bin Walid di atas kuda. Karena good looking lah ya. Selain memang orangnya oke, penampilannya oke, dan semuanya banyak yang oke lah. Tetap harus good looking juga Ustadz ya? Oh iyalah pasti. Ada paket. Ustadz, untuk tujuan sendiri Islam itu menganjurkan olahraga, tujuannya apa? Iya, seperti di awal kita bahas tadi bahwa Allah ciptakan manusia ini kan untuk ibadah. Sehingga olahraga itu kan untuk bisa makin sehat badan sehingga nyaman dalam beribadah gitu loh. Karena nanti nggak sedikit ya di mana orang olahraga malah ibadah jadi malas gara-gara olahraga. Ya benar. Ya teman-teman kita nih, saya senang sekali ngeliat orang-orang yang olahraga dengan macam olahraga lah. Salah satunya goes sepeda lah ya. Berbangga dengan bilangan angka jarak yang dia tempuh. Gue 50 km nih, gue 100 km nih. Makanya sorry bro, kayaknya gue gak bisa kajian dulu nih 3 minggu. Lah gara-gara gue sepeda gak kajian ya kan rugi. Ya, bahkan gak cuma itu, sampai gak sempat sholat subuh. Tumben gak subuh di masjid. Gue habis biasalah, gue lah capek lah. Minta dispensasi Tuhan untuk kepentingan dirinya. Ini yang gak boleh bro ya. Jadi akhirnya olahraga bisa haram tuh kalau begitu nanti. Karena menjadi penyebab datangnya keburukan. Padahal andai olahraga malah menunjang kemaksimalan ibadah, bisa menjadi bagian yang disukai, mustahab namanya, sangat disukai sekali. Jadi sebenarnya selama olahraga itu tidak mengganggu ibadah, itu tidak dilarang Ustaz ya? Iya, ya jelas lah. Intinya nggak melanggar syariat. Karena nanti banyak juga orang yang berusaha menciptakan pakaian-pakaian Islami kalau bahasa mereka sih ya untuk olahraga itu gitu loh. Padahal Islami dari mana? Oh pakai jilbab, kerudungnya nggak kelihatan. Lo perhatiin coba bro, kerudungnya ketat, masuk di dalam kaos yang ketat, kaos masuk ke celana cycle yang ketat. Dia olahraga nggak kelihatan aurat. Kasih apa? Pelampung 2, cari terumbu karang. Itu pakaian penyelam, enak aja. Karena Nabi mengatakan nisaun kasiyat ariyat. Nanti ada perempuan yang dikatakan penghuni neraka, padahal menutup aurat. Bajunya membentuk tubuh. Ada pakem-pakem tersendiri nih yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai memohon dispensasi menghilangkan syariat untuk kepentingan pribadi.
Jadi sebenarnya wanita pun diperbolehkan untuk olahraga ya Ustaz ya? Sangat diperbolehkan. Bahkan sahabiat Nabi itu penunggang kuda banyak. Bahkan Aisyah menunggang kuda. Iya. Kalau sekarang kan nggak mungkin naik kuda ke jalanan, betul? Paling nggak kuda jadi motor, betul? Berarti kan ada yang menggunakan kendaraan. Cuma lihatlah bagaimana mereka itu tetap menjaga muruahnya perempuan gitu loh. Jangan sampai merubah fungsi gara-gara kebutuhan hingga hilanglah kebaikan karakter perempuannya gitu lah. Apakah dalam Islam disebutkan dalam hadis atau dalam kisah tentang olahraga yang memang dianjurkan khusus untuk perempuan? Keumuman dalil aja sih ketika ada ayat mengatakan man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min gitu ya. Falanuhyanahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh, laki-laki kah perempuan kah dia, dalam kondisi beriman, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Maksudnya begini, laki-laki perempuan kan bisa beramal soleh secara umum. Apalagi kegiatan tersebut menunjang ibadah yang dia sering lakukan gitu ya. Maka mubah-mubah saja. Apalagi diperuntukkan buat amal soleh, boleh-boleh saja. Cuma tadi dalam kondisi dia beriman, tidak mengurangi keimanan dia dengan apa yang dia lakukan itu, berkaitan dengan ya olahraga atau penampilan-penampilan yang memang menunjang kegiatan tersebut. Gitulah. Mubah lah sifatnya, boleh-boleh saja. Dan untuk pria sih sebenarnya pilihannya banyak gitu ya untuk pria. Contohnya ada panjat tebing, ada terjun payung, ada surfing. Kalau wanita boleh nggak ngerjain itu Ustaz? Begini ya, karena Allah bedakan min dzakarin au unsa. Laki dan perempuan itu dua makhluk yang berbeda. Walaupun tujuannya sama, tercipta untuk apa gitu kan. Sehingga ada hadis yang mengatakan la'anallahu al-mutasabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Nah, istilah kemiripan ini kan kembali kepada uruf. Uruf tuh ada tradisi di masyarakat. Ya, kalau di masyarakat kita nih panjat tebing misalkan memang laki-laki semua. Maka buat perempuan ya menjadi sesuatu yang makruh bahkan sampai haram. Kenapa? Karena itu olahraganya laki-laki misalkan gitu ya. Atau mungkin perempuan itu lebih kepada talent masak. Sehingga di negeri tersebut memang perempuan ya masak, ada perlombaan, laki-laki nimbrung, takutnya dianggap remeng. Gitu loh. Walaupun di beberapa negara dianggap lumrah. Uruf. Ya, itu yang dikatakan faktor kebiasaan. Makanya olahraga juga sama. Contoh angkat besi. Ini kan olahraganya laki-laki. Sehingga ketika perempuan nimbrung otomatis bisa menyerupai laki-laki. Jadi babnya bab laknat masuknya kan. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Makanya tetap standarisasinya itu syariat. Jangan sampai punya tujuan baik namun caranya nggak baik. Oh iya. Seperti tadi singgung tentang pakaian-pakaian mereka ketika berolahraga. Betul sekali. Nah, bicara tentang pakaian berolahraga Ustaz, tadi disinggung bahwa ada anjuran untuk berenang bagi olahraga seorang muslim. Biar aman Ustaz, bagaimana tips agar secara syariat wanita tidak melanggar ketika berenang? Yang pertama caranya bikin kolam renang sendiri. Sudah pasti aman. Tapi kan nggak semua orang bisa ya. Terus yang kedua tentu tetap menjaga, karena Nabi mengatakan innal mar'ata aurah. Perempuan itu aurat. Al mar'atu aurat. Nah, jadi hukum asal perempuan itu aurat. Lan yasu ayyura minha ila hadza wa hadza. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Itu sudah standar tuh. Ya tinggal dikondisikan sudah. Dan jangan dipaksakan juga harus berenang Tat. Perasaan bini-bini Nabi pada sehat-sehat nggak ada yang berenang gitu loh. Karena kan olahraga nggak cuma berenang doang ya. Tahu gak antum itu ketika Nabi ada di Gua Hiro, itu yang bawa makanan minuman setiap pagi dan petang siapa? Khadijah. Itu orang sekarang jalan kaki ke Gua Hiro itu butuh 2,5 jam buat sampai ke atas itu. Ya kebayang ini istrinya bisa pagi sore nganterin itu. Ya ingat gak ketika Nabi ingin hijrah ke Madinah sempat transit di Gua Thur bersama Abu Bakar. Yang membawa makanan ke atas siapa? Asma dalam kondisi hamil berapa bulan? 9 bulan. Sehingga dia mengikat perutnya itu untuk membawa makanan kepada ayah dan rasulnya. Kalau dibilang nggak sehat, siapa bilang? Mereka orang-orang kuat, bahkan mereka berjihad. Itu ada cerita tentang 35 sahabiat. Perempuan-perempuan yang sehat di zaman Rasul itu. Apa mereka mengkhususkan olahraga tertentu? Ini kali ini jadi kebuka nih kita.
bahwa sehat itu nggak perlu melanggar syariat gitu ya. Ustaz, sekarang ini di zaman sekarang nih wanita itu olahraganya memang tertutup Ustaz, di satu ruangan sama perempuan-perempuan lain. Mereka melakukan senam Ustaz. Senam yang ternyata gerakannya itu ada mirip dengan gerakan ibadah agama lain. Itu bagaimana Ustaz? Untuk kita niatnya mau sehat nih, tapi ada gerakan itu, apakah itu diperbolehkan? Jadi gini bro, kita kan orang Islam nih mesti tahu nih, semua yang baik yang adanya di sisi Allah itu didapatkan dengan cara mentaati Allah. Sehat itu baik, dan kita minta sama Allah Asy-Syafi. Ada nama Allah namanya Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, maha sehat Allah gitu ya. Kita minta sehat dari Allah. Sekarang kita minta sesuatu yang baik pada Allah dengan cara melanggar. Ngimpi di siang bolong sudah ini. Dalil mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum tergolong kaum tersebut. Ketika ada sebuah ritual yang sekarang dijadikan sebagai alat bantu kesehatan dalam bentuk olahraga, orang Islam ini mencukupkan ritual ibadahnya yang mendatangkan kesehatan. Tanyalah ahli-ahli herbal yang betul-betul mengerti tentang gerakan ibadah sholat orang Islam. Itu nggak akan pernah ada agama lain yang sehebat gerakan Islam itu. Cuma kita jarang bahas. Karena memang kita ini ringan di akhir zaman, kata Nabi, gusa ke gusa isail. Kita tuh ringan kayak buih di lautan. Kayaknya muslim cuma nggak yakin dengan syariat Islam itu sendiri. Padahal ketika kita tumak ninah dalam setiap gerakan sholat itu kesehatan. Bagaimana saat sujud, saat ruku, ya, meletakkan kaki dan lain sebagainya. Masya Allah, kita jarang bahas. Kayaknya kalau kita sudah bahas, kita nggak perlu lagi gerakan-gerakan ritual ibadah kafir yang dijadikan sebagai cara berolahraga. Masya Allah. Ustadz, bicara olahraga itu kita nggak lepas dari namanya supporter. Sepak bola ada supporternya, badminton ada supporternya. Hampir semua olahraga ada supporternya. Ini bagaimana seorang wanita yang mengidolakan atlet olahraga atau dia sebagai supporter dan mengidolakan atlet tersebut, itu diperbolehkan Ustadz? Wallahu a'lam bishawab ya. Lagi-lagi niatnya apa, tujuannya apa gitu ya. Kalau memang mendatangkan sesuatu yang baik, ya silakan. Hukum asal jadi supporter itu kan mubah. Boleh-boleh saja ya. Tinggal untuk apa. Kalau mubah gini bro, mubah itu hukumnya halal. Tapi kalau tujuannya haram jadi haram. Tinggal tergantung kalau mubah itu ya. Bisa endingnya halal, bisa endingnya haram. Ya, kita berharap sekali misalkan supporter olahraga apa, misalkan memanah tadi ya, berkuda, sehingga menginspirasi banyak orang untuk melatih dirinya supaya seperti itu. Berarti kan tegak sunnah. Boleh-boleh saja, gara-gara dia menjadi bagian sebuah input kebaikan tentunya gitulah. Tapi kalau seandainya dia mensupport sesuatu yang jelas berujung pada sebuah keburukan, ya dia jadi bagian ta'awun alal ismi. Tolong-menolong dalam perbuatan yang nggak baik. Ya sampai-sampai nggak sedikit ada supporter bola, supporter apalah olahraga tertentu gitu ya. Itu satu stadion gak ada yang sholat maghrib. Pernah kejadian loh di negeri kita seperti itu. Ya cuma karena apa? Mensupport orang yang sedang bermain. Allahu Akbar. Ini sudah bablas sudah. Ya belum lagi memburuk-burukan penampilan dengan meletakkan apa coretan-coretan di wajah ya. Ini kan sudah terwarnai namanya. Sementara Islam itu kan mewarnai bukan diwarnai. Nah kalau supporter yang seperti itu sebaiknya buru-buru tobat. Nah itu lebih baik buat dia ya. Allahu a'lam. Itu kalau supporternya, gua ngefans sama pemain bola itu karena dia suami gua. Enggak apa-apa Tete kalau gitu. Itu mah luar dalam memang harus begitu gitu. Ya Ustaz, bagaimana nih cara agar olahraga yang kita lakukan itu Allah ganjar dengan pahala? Hukum asal dunia terlaknat illa makana lillah, kecuali yang diperuntukkan untuk Allah. Makanya kalau hukum asal olahraga tadi mubah ya, boleh-boleh saja ya. Jadi baik dan berpahala kalau memang diperuntukkan untuk ibadah lebih baik. Gitu loh. Kalau memang dia menjadikan ritual ibadah itu bisa menunjang kemaksimalan ibadah, pahala. Tapi kalau sampai justru olahraga itu buktinya merusak ibadah, ini haram dengan sendirinya. Ya tadi dibilang bahwa dengan olahraga sepeda, lari atau apalah, atau bahkan bermotor untuk cari heavy dalam keseharian kita itu, tapi berujung pada lelah. Ketika beribadah, ini haram hukumnya. Yang bikin semangat ibadah malah jadi kendor. Ingat, kita tercipta untuk beribadah, bukan cuma tamattu di atas dunia. Masya Allah. Ustaz,
nasihat untuk para muslimah yang memang ingin berolahraga, Ustaz? Nah, ya silakan. Jadilah perempuan-perempuan yang sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Apa? Al-mar'atu al-ummu madrasah. Kelak perempuan itu jadi seorang ibu yang dikatakan sekolah. Sekolah itu akan melahirkan lulusan-lulusan yang berpotensi kalau sekolahnya itu punya stok kemampuan ilmu dan lain-lain gitu lah. Makanya seorang wanita itu mesti jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang-orang yang menghantarkan anak-anaknya sebagai generasi robani yang akan datang, gitu lah ya. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Al-Khunsa binti Amr, yang terkenal dengan Ummu Syuhada, ibunya para lelaki yang mati syahid. 4 orang anaknya itu disupport untuk berperang. Jadi, kalau nggak salah di perang Qadisiyah itu kalau nggak salah ya. Sehingga ketika 4 anaknya ini berdebat untuk meninggalkan satu di antara mereka menjaga ibunya, ibunya langsung ngomong, nimbrong, mengatakan, jalanlah kalian semua, berperanglah dan carilah kematian, maka kau akan dijaga dari kematian. Sehingga ketika terdengar bahwa anaknya membantai banyak musuh pada perang tersebut, tapi berujung pada kematian, ini Al-Khunsa binti Amr malah mengatakan, alhamdulillah, aku telah membawa anakku sebagai penghuni surga. Mati syahid karena Allah. Masya Allah. Perempuan harus seperti itu. Dia harus mampu. Jangan nanti nggak bisa mendidik anak. Ya walaupun dia nggak perlu jadi laki-laki ketika dia punya anak lagi gitu ya. Ya tapi dia paham. Laki-laki itu seperti ini. Perempuan itu seperti ini. Berarti butuh ilmu. Maka saya sarankan sekali buat para wanita, pahamilah. Olahraga itu mubah asal bisa menunjang ibadah menjadi sesuatu yang bermanfaat buat generasi berikutnya, insya Allah. Masya Allah. Olahraga dalam Islam dianjurkan. Bahkan ada olahraga-olahraga yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita. Dan itu diperbolehkan dilakukan oleh para perempuan selama tidak melanggar syariat, pakaiannya syar'i, sehingga tidak mengundang hal-hal yang buruk bagi mereka nantinya. Terima kasih untuk Haji Sandal, untuk Nusaibah. Kita ketemu lagi di ruang tamu Jak Sahabat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.